Suara Tapian yang kami giati selama ini berslogan budaya untuk manusia. Segmennya budaya, memang kami tahu penontonnya lebih banyak orang-orang Batak. Orang Batak yang kita tahu ada 7 etnis atau sub etnis, ada yang menyebut Puak. Tentu ini juga penting karena orang Batak itu sudah sangat banyak lahir di kota. Ini salah satu konten kreator yang lumayan terkenal, Bugs 888 itu penggiatnya, dan ini orang Batak. Saya sebut marganya, marga Lubanggau juga. Tapi saya lihat dia tidak terlihat lagi kebatakannya. Padahal dulu sejak kecil kami tahu dia juga agak ingin belajar bahasa Batak. Apa kemudian pendapat dia soal budaya Batak? Horas, Bang, saya panggil abang aja. Abang ya, Bang. Selamat Natal tahun ya, baru. Tahun baru. Jadi anak-anak yang lahir di kota, khususnya Kota Bekasi, apa pengalaman dan komentar abang soal budaya Batak? Budaya Batak lumayan eksis di kota begitu, tapi rata-rata saya lihat tidak banyak anak-anak Batak yang lahir di kota suka dengan budaya Batak. Apa yang membuat tidak suka? Oke. Kalau menurut saya sih sebenarnya bukan nggak suka ya kali ya, tapi lebih ke peradaban modern saat ini memang banyak sekali orang-orang tua yang sudah merantau, ya kan, sehingga jadi kayak seperti angkatan saya mungkin ya. Kalau angkatan saya nih mungkin masih jiwa-jiwanya masih muda gitu kan, sehingga lebih memilih gitu, memakai bahasa-bahasa yang bisa dikatakan gaul. Tapi tidak dipungkiri bahwa budaya Batak di daerah Bekasi itu juga pemuda-pemudanya banyak sekali gitu. Khususnya kayak di beberapa gereja kan banyak sekali tuh teman-teman muda saya juga melayani gereja. Itu orang-orang Batak kebanyakan. Dan kebetulan bukan cuma hanya melayani, malah justru mereka buat sosial media itu menjadi lahan kreativitasnya mereka. Seperti saya contoh, misalkan saya lebih suka hobi berpetualang kan, jalan-jalan ke tempat yang abandoned, haunted house gitu, ke tempat-tempat yang terbengkalai, dan banyak juga pakai jargon horas gitu. Ada juga sebenarnya, memang ada yang mungkin tidak terdengar gitu kan, ada yang juga dilepas dari situ juga mungkin belum terkenal mereka, jadi sehingga belum bisa dilihat gitu. Tapi ini pendapat saja. Kami melihat bertepatan saya sendiri lahir di kampung, dari Dolok Sanggul, Humbangan Sendutan. Kita merasa anak-anak di sini tidak terlalu merasa enjoy mengikuti orang tua yang dalam tanda kutip katanya berlebihan soal ada pesta perkawinan misalnya, sangat membuat malas karena waktunya berpanjang lebar. Apa pendapat abang? Banyak memang stigma mungkin ya, kalau orang Batak nyari duit itu habisnya buat pesta doang gitu. Jadi mungkin bisa jadi itu salah satu contoh gitu ya. Tapi kalau menurut saya juga anak-anak muda ini memang udah tertrigger sama nuansa-nuansa sosial media juga, balik lagi sih ke arah sana. Nah, jadi budaya kita ini, budaya Batak ini kan memang harus kental gitu ya sama acara adat. Dibalik ketika dia lahir di daerah sini dan mereka bersekolah atau berpendidikan di tempat yang mungkin kalangannya bukan orang-orang Batak, jadi sehingga adat itu mulai menepis pelan-pelan tuh gitu. Jadi mereka lebih ke nasionalis aja gitu, nasionalis. Kemungkinan besar kayak gitu gambarannya. Tapi memang rata-rata kita harus pahami gitu ya. Namanya adat istiadat orang Batak itu wajib sekali untuk diikutin. Apalagi mengenal kalau kita orang Batak itu mau menikah butuh sekali itu hula-hula, itu kita harus kenal gitu kan. Kalau misalnya
dari kita sendiri nggak kenal hula-hula kita juga nanti ngeri juga malah. Makanya ya inilah kayaknya sih mungkin gara-gara mereka lahir di sini terus berpendidikan di sini bersama orang-orang yang setara mereka tapi emang berbeda-beda etnis, jadi lebih memilih kayak nasionalis gitu. Apa karena suasana batin mereka tidak lagi merasakan bagaimana sih hubungan emosional? Ya tadi sudah disebut struktur budaya itu kan ada dalihan atau hula-hula, rumah tubuh dengan guru itu. Iya. Suasana batin itu mungkin tidak ditemukan. Nah, bisa jadi, betul, bisa jadi. Malah justru mungkin kalau untuk generasi yang saat ini ya udah tertumpu sama banyaknya waktu dengan jarak yang jauh. Lalu di samping itu juga kemarin sempat kita pernah alamin terjadinya tragedi atau insiden COVID-19 kan, sehingga kayak jauh dari peradaban family. Jadi batin itu yang terjadi. Jadi kayak kita kumpul untuk arisan aja malah justru lebih memilih untuk nitip bahkan atau enggak palingnya ucapan lewat grup gitu. Ya, sahabat Suara Tepian, kenapa narasumber kita pakai masker? Saya harus jelaskan karena dia dengan Bucks 88 sejak awal sampai sekarang konsisten menutup muka dan tidak pernah diperlihatkan di depan kamera. Kita harus hargai. Jadi tadi permisi untuk pakai masker, tapi saya mau katakan namanya Agus Lumagaol. Ini anak muda. Agus Moses. Ya ada Moses ya. Barangkali beberapa pertanyaan Bang Moses. Apa harapan atau memang semacam usulan dari anak muda yang lahir di kota pada orang-orang tua yang terlalu bertele-tele menggelar budaya pesta adat perkawinan di kota, khususnya di Bekasi begitu? Ya kalau pendapat saya itu lebih simpel aja, karena memang buat pernikahan itu yang paling terpenting adalah pemberkatan. Adat boleh dijalankan karena itu nggak bisa hilang juga gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa stigma orang yang mengatakan bahwa di adat ini yang membuat ribet itu bisa diperkecil gitu, entah itu dari birokrasi mungkin atau kemungkinan harus berkumpul semua, bicara tentang konsumsi pun juga bisa jadi itu mungkin memberatkan, kadang ada istilah seperti itu kan ya. Jadi memang yang menurut saya agak membuat lebih sulit, lebih ribet, ya itu dikurangi sehingga kita nih yang misalnya anak muda mau menikah dengan pemberkatan plus adat itu juga jadinya lebih enak, lebih mudah. Ini pertanyaan terakhir Bang. Dalam budaya Batak khususnya yang otentik itu, budaya Batak sangat menghargai semua suku-suku. Malah misalnya perkawinan berbeda suku itu diterima di budaya Batak yang otentik ya. Maka ada ungkapan Udah Sawi Batak, Jilian Marga. Jilian Marga itu seperti ini. Jadi mama pehon marga, misalnya laki-laki yang kawin dengan suku lain atau perempuan yang kawin dengan suku lain, dia tetap bisa menjalankan adat Batak. Hanya dia harus memberi marga misalnya pada pasangannya. Itu juga nanti ada tradisi. Itu sebenarnya dimudahkan. Maka saya kebetulan lebih konsen ke budaya, terutama Toba, saya menulis juga itu. Jadi diberi kesempatan untuk mengadati, memberi adat, dan pasangan kita ini ya bisa diterima persis orang Batak dan tidak hilang itu identitasnya. Misalnya kalau awalnya suku Sunda atau Betawi tetap aja tidak hilang, tapi di budaya Batak itu ada tempatnya, ada ruangnya. Ini kan sebenarnya kemampuan adaptif nenek moyang orang Batak sejak dulu sudah dibaca bahwa kita tidak boleh menuduh diri perkawinan di luar suku kita, masih dibuka ruang, tapi kita juga membuka kesempatan dikasih makan. Apa pikiran abang? Saya dengar juga bang, ini dengan bukan orang Batak ya? Betul. Apa? Kan kita harus dekat dengan tulang, dekat dengan rumah tubuh, saudara, semarga itu. Bagaimana bang menjalani itu sebagai seorang suami?
Oke, saya menikah juga di luar dari suku Batak gitu. Kebetulan pendekatannya memang lebih mengerti, lebih pengertian aja, lalu komunikasi sih lebih penting itu komunikasi. Mungkin dari sebagian banyak kasus gitu ya yang model kayak saya, kemungkinan karena komunikasinya kurang baik, sehingga dari kayak lebih ke tulang gitu ya, lebih ke tulang ke orang tua, jadi mungkin bisa menghambat penerimaan itu karena komunikasi yang kurang. Lalu di samping itu ya, kalau saya bicara tentang iman ya paling tidak ya itu berdoa sih, karena cuman hanya itu doang yang bisa menyelamatkan kita, betul. Itu aja Bang. Bertepatan kita bercakap-cakap ini, berbincang ini kayak saudara kita yang muslim lagi menggelar maghrib, kita sudahi perbincangan ini. Terima kasih ya. Terima kasih juga waktunya. Terima kasih. Oras. Salam. Oras.